Oke ya, bisa ya. Oke, sebentar Bapak Ibu nih ada yang ini lagi masuk lagi di grup. Oke, ya. Oke. Dah, saya lepas handphone saya ya. Ada Tangerang, mantap. Semangat, Balikpapan. Mendengarkan malam semuanya ya. Oke, Bapak Ibu ya. Uh, yang pertama Bapak Ibu ya. Yang pertama ya, yang harus Anda punya ya adalah trust, kepercayaan Bapak Ibu. Ya, kepercayaan. Orang butuh percaya dulu baru bisa beli produk Anda. Ya, dia baru ada transaksi bisnis Bapak Ibu kalau prospek udah percaya sama Anda. Jadi nggak bisa Bapak Ibu ya, nggak bisa kita orang nggak kenal sama sekali gitu ya, terus mau nawarin produk ya, apalagi sampai jutaan seperti itu ya, sulit Bapak Ibu, sulit ya. Jadi harus kenal dulu, harus trust dulu, harus bisa dipercaya dulu ya teman-teman. Nah, bagaimana proses trust atau kepercayaan? Yang pertama Bapak Ibu ya, foto profil. Nah, kalau di sosial media, di Facebook, itu kan ada foto profil. Anda tahu ya bedanya foto profil dengan foto cover ya. Foto profil dengan foto cover. Nah, foto profil Bapak Ibu harus foto orang Bapak Ibu. Ya, foto orang, wajah Anda. Ya, karena itu kecil sekali ya kan, kalau dilihat dari handphone kan apalagi ya, itu kecil banget kan. Jadi harus close up nih wajah Anda ya, yang ganteng, yang cantik, ya itu dipasang gitu. Nah, jadi orang tuh akan lama-lama recognize wajah Anda, lama-lama mengenali wajah Anda. Ya, itu penting banget. Muka kita tuh dikenal, bukan produk kita, bukan. Ya, foto profil jangan pakai produk dulu Bapak Ibu. Ya, aduh gawat itu kalau langsung produk aja ya, kelihatan banget kita tuh mau jualan gitu kan. Nah, pada prinsipnya kan orang nggak suka dijualin gitu. Kalau lihat foto profilnya aja udah, wah ini mah orang jualan. Pasti ntar yang di share tentang jualannya, terus barang jualannya, terus ya kan nggak mau ya. Anda juga, Anda kalau menerima pertemanan sama orang yang fotonya jualan, Anda lihat timeline Anda penuh dengan barang-barang jualan gitu ya, Anda suka nggak? Anda tanya sendiri deh ya, Anda suka nggak? Pasti pada umumnya kita nggak suka ngeliatin iklan mulu. Kita pengen ngeliatin sesuatu yang edukatif ya kan, yang lucu ya, yang inspiratif gitu ya. Nah, jadi jangan pakai foto produk di profil Anda, itu penting ya. Pakai foto Anda Bapak Ibu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, penampilan. Ya, penampilan ini sangat-sangat penting. Ya. Misalkan kalau Anda ketemu sama prospek ini, kalau Anda bicara di ketemu ya, ketemu tatap muka langsung ya. Anda presentasi ya, yang cowok pakai kemeja, minimal polo shirt rapih ya, nggak pakai lengan buntung, nggak pakai anting ya kan, nggak pakai ditindik juga ya, tindik sini tindik hidung gitu ya, terus lidahnya juga ditindik, terus mau nawarin MLM, mau nawarin asuransi gitu ya, nggak juga Bapak Ibu ya. Jadi penampilan sangat penting ya, tolong dijaga. Nah, bicara tentang penampilan di sosial media adalah gambaran daripada foto Anda ya, foto Anda, apa yang Anda posting ya, bagaimana Anda menampilkan diri Anda itu kan di sosial media kan ibaratnya gitu ya, kan kita membangun kepercayaan ya, dilihat prospek ya kan pengen dilihat orang bagus ya. Nah, ini penting Bapak Ibu, penampilan, apa yang Anda pakai, apa yang Anda posting, ya itu penting. Ini akan meningkatkan kepercayaan Anda ya di mata prospek. Ya. Oke. Ada siapa lagi di sini? Mulai besok ganti foto profil. Nah, iya dong, bener ya. Foto profil harus foto Anda untuk trust. Bener itu ya. Nah, lanjut ya.
Ups, saya kebanyakan nih mencetnya. Oke, ini. Nah, selain Anda apa namanya posting yang Anda posting gitu ya, yang kegiatan bersama teman atau keluarga. Jadi nggak melulu harus eh, apa foto produknya terus, bisnisnya gitu ya, bisnis terbaik, produk terbaik dan lain-lain gitu ya. Selalu seperti itu, orang bosan juga ya. Tapi kalau dia lihat Anda foto sama keluarga ya, foto sama teman-teman gitu ya. Oh, ternyata misalkan ini sebut aja gitu ya, si Andi orangnya tuh begitu si Andi itu. Oh, si Andi sukanya makan, sukanya nongkrong di kafe, kegiatan-kegiatan positif ya. Anda upload juga nggak masalah teman-teman ya. Jadi semakin orang lihat Anda tuh foto Anda, video Anda gitu ya, dia akan semakin mengenal Anda ya, semakin mengenal semakin percaya gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah pakai video ya. Video boleh ya, boleh video, boleh story ya, story tapi video Anda gitu ya, diri Anda maksudnya ya, bukan video tentang produk, bukan ya. Lalu bisa juga dengan live menampilkan diri Anda gitu ya, langsung berbicara seperti ini. Nah, itu juga meningkatkan trust, meningkatkan kepercayaan. Nah, ini faktor-faktor ini penting sekali Bapak Ibu perhatikan kalau Bapak Ibu pengen menjual. Ya, Anda harus bisa dipercaya. Yang pertama catat Bapak Ibu, dipercaya, trust ya. Coba tulis di kolom komentar yang poin pertama, dipercaya. Tulis ya. Dipercaya, coba tulis Bapak Ibu. Bosan, Toraja, ya. Oke, Bengkayang hadir. Mana lagi nih? Trust. Nah ini ya. Nah ini yang kayak gini-gini ya, Bapak Ibu ya, komennya trust ya. Anda bikin note sendiri, bikin catatan sendiri. Ini proses belajar yang apa namanya? Interaktif gitu ya. Anda ngikutin gitu. Sebentar ya. 1, dipercaya. Yes, Bapak Ibu ya, dipercaya. Betul ya. Sebentar Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan ya, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ya, Berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini membuat konten yang menarik Bapak Ibu. Ya, membuat konten yang menarik. Ini penting banget Bapak Ibu. Ya, kebanyakan konten-konten yang saya lihat ya, itu sama sekali nggak menarik. Sama sekali kayak orang jualan kalau saya lihat. Ya, ini tinggal copas dia nggak benar-benar nggak kreatif ya. Dikira mungkin mereka kira gitu ya, dengan share produknya, dengan share testimoninya begitu ya, dikira bagus. Nah, ini penting Bapak Ibu, dikiranya bagus. Kita menanam kebaikan, menabur kebaikan gitu katanya. Ya, kita share aja terus. Nah, Bapak Ibu, saya tanya sama Anda, sudah berapa lama Anda melakukan kegiatan yang sekarang, sharing seperti itu ya, posting produk Anda ya. Saya nggak tahu sih ya apa yang Anda sharing ya, tapi kebanyakan tentang produknya ya, menonjolkan produknya segala macam, sama sekali nggak menarik ya, sama sekali nggak menarik. Nah, buktinya apa kalau nggak menarik Bapak Ibu? Buktinya nih ya, coba Anda cross check sendiri ya, ada nggak? Anda dapat banyak like nggak? Yang kedua, Anda dapat banyak komen nggak? Ya, yang ketiga, Anda dapat banyak share nggak? Ini Bapak Ibu penting perhatikan ya, di sosial media Bapak Ibu, kalau Anda mau jualan, ya perhatikan konten Anda, apa yang Anda share, apakah orang ngelihat itu, posisikan diri Anda
itu sebagai prospek yang ngelihat, ya dia lagi ngelihat Facebook gitu ya, lagi ngelihat, tiba-tiba ngebaca postingan Anda. Kira-kira prospek langsung tertarik? Wah ini produk ajaib, produk hebat, produk luar biasa, ya. Terus dia langsung mau beli gitu, dia siap transfer. Enggak, ya, enggak Bapak Ibu, betul. Mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin ada, ya. Dari sekian ribu, dari sekian ribu Anda posting mungkin ada aja yang nyangkut, ya. Itu saya sebutnya namanya bebek hanyut. Ya, namanya bebek hanyut. Nah, tapi Bapak Ibu, namanya nangkep bebek hanyut kan enggak selalu berhasil. Setiap bulan bisa nggak dapat satu? Rutin. Nah, coba Anda tanya. Kalau katakanlah Bapak Ibu ya, Anda bisa nih bulan-bulan pertama ya, awal-awal Anda promosi, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, Anda rutin nih dapat satu closingan ya. Tetapi apakah teman Anda, tim Anda bisa melakukan duplikasi apa yang Anda lakukan? Artinya dia mendapatkan hasil dari apa yang dia lakukan seperti Anda, yaitu cuman promosi. Promosinya ya begitu aja. Tidak ada teknik tertentu. Ya, tidak ada teknik tertentu, tidak ada knowledge tertentu untuk merangkai kata-katanya bagaimana supaya menarik, bagaimana bikin gambarnya Bapak Ibu, bagaimana bikin headline-nya Bapak Ibu ya. Itu penting. Ya, itu penting ya. Jadi buat konten yang menarik Bapak Ibu. Ya, udah sering promosi tapi nggak ada hasil. Bapak Ibu kalau Anda ulangin terus, Anda akan dapat hasil yang sama ya. Saya udah laluin, saya udah alamin Bapak Ibu, ya. Apa yang saya posting itu sama sekali udah nggak menarik lagi, orang udah sepi, ya. Dapat 1 like, ceplok, ya. Nggak ada yang tanya, nggak ada yang beli Bapak Ibu, ya. Ini penting, perhatikan Bapak Ibu ya. Kalau Anda mau sukses di sosial media, Anda mau jualan Anda meningkat Bapak Ibu, perhatikan cara bikin konten ya. Nah, cara bikin konten apa aja Bapak Ibu yang menarik? Nah, ini ya. Bahas benefit Bapak Ibu. Ya, bahas benefit bukan fitur. Nah, Anda tahu bedanya benefit dengan fitur? Nah, ini saya tampilin lagi nih komennya. Aduh, ini saya bergerak mau saya ya. Sebentar. Nah, ini. Yes, orang butuh percaya dulu baru transaksi. Prosesnya foto profil. Nah, ini ya kayak gini Bapak Ibu ya, dibikin rangkuman Anda seperti ini. Ini belajar yang ikut serta gitu ya, nyimak. Nah, mantap. Bagaimana cara bikin konten yang menarik? Nah, ini kita mau bahas nih Pak ya. Oke, membuat konten yang menarik, usahakan tidak selalu copas ya. Kalau komen kita menarik, cek beberapa like. Nah, ya betul Bapak Ibu ya. Misalnya udah ada yang mau join. Oke, nanti pertanyaan nanti ya. Oke, kita lanjut dulu nih, lagi seru nih ya. Nah, bahas benefit Bapak Ibu bukan fitur. Ya. Bahas benefit Bapak Ibu, bukan fitur. Benefit sama fitur Bapak Ibu tahu bedanya? Nah, ini saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu. Oke, kalau fitur Bapak Ibu ya. Kalau fitur. Begini, kalau fitur misalnya menghilangkan lemak. Produk ini bisa menghilangkan lemak. Itu fitur Bapak Ibu. Bahwa produknya bisa mengikat lemak, menghilangkan lemak. Itu fitur. Ingat ya. Benefitnya apa? Kalau lemaknya udah hilang, benefit yang diterima sama si prospek, sama orang itu apa Bapak Ibu? Ya, misalkan benefitnya Anda tulisnya begini. Badan lebih langsing, disayang suami. Gitu ya. Badan terlihat lebih langsing dan disayang suami, disayang pasangan. Ya. Nah, itu benefit Bapak Ibu. Jadi bedakan ya. Anda tahu mana yang fitur,
fitur daripada produk itu adalah menghilangkan lemak. Nah, efeknya apa, benefitnya apa setelah lemaknya hilang? Ya, berarti bodinya makin langsing. Ya, kalau bodinya makin langsing, efek sampingnya apa lagi, benefitnya Bapak Ibu? Disayang pasangan, gitu ya. Pasangan makin lengket. Nah, tahu ya bedanya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang tahu bedanya antara fitur dan benefit. Nah, yang Anda ungkapkan Bapak Ibu, yang Anda ungkapkan itu benefit, bukan fitur. Paham ya? Paham ya? Jadi nggak usah bicara fitur, terbuat dari kandungan ini, terbuat dari kandungan ini. Prospek nggak butuh itu. Serius, nggak butuh. Ya, prospek nggak mau denger itu, nggak ada juga, nggak guna buat dia. Tetapi apa benefitnya buat dia? Ya, benefitnya apa buat dia? Oke, Anda belajar sesuatu yang bermanfaat hari ini, ya? Silakan tuliskan di kolom komentar. Ya, oke, lanjut ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, cara membuat konten yang menarik, konten yang bikin penasaran. Nah, ya, konten yang bikin penasaran Bapak Ibu, ya. Jadi jangan langsung kita, produk A, produk B, manfaatnya ini, bla 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 bla, terbuat dari ini, bla bla bla, langsung diumbar semua Bapak Ibu, ya. Halo? Apakah menarik? Apakah menarik Bapak Ibu? Anda sudah posting sendiri, betul? Anda sudah laluin sendiri, Anda sudah pengalaman, dan minim reaction, ya, minim respon daripada orang-orang yang melihat postingan tersebut, ya, karena nggak menarik begitu nggak menarik Bapak Ibu, ya. Jadi bikin konten yang penasaran Bapak Ibu. Nah, kita baca komen dulu, Jadi ini masalah, jadi ini salah besar. Nah, iya benar, masalah besar Bapak Ibu ya. Ini aduh, banyak sekali Bapak Ibu ya, saya ketemu teman-teman nih pada kesulitan closing ya, karena memang nggak belajar. Nah, hari ini teman-teman belajar nih ya. Nah, trust, menanamkan kepercayaan, membuat konten menarik, tampilkan benefit fitur, benefit manfaatnya, ya, fitur isi komposisi. Nah, ini benar ya, isi komposisi, benar, itu fitur ya. Oke, bermanfaat, bikin penasaran, mantap ya. Oke, nah, bikin penasaran Bapak Ibu ya. Ini contoh nih, mungkin bisa singkat aja sih teman-teman ya, bisa singkat. Saya ambil contoh yang singkat aja. Bisnis online, ya, bisa dijalankan dari rumah, modalnya 3 juta, gitu, ya. Atau bisa juga begini Bapak Ibu, pengen penghasilan 20-30 juta per bulan, tanpa menyita waktu dengan keluarga. Nah, silahkan tanya saya, misalkan begitu ya, misalkan begitu Bapak Ibu ya. Ini yang pakai yang headline pendek aja begitu Bapak Ibu ya. Atau bisa juga waktu itu ada produk-produk otomotif ya, begini, pengen punya bisnis otomotif cuman modal 3 jutaan, gitu ya, bisa. Itu kan bikin orang penasaran, kok otomotif modalnya cuma 3 jutaan, gitu kan. Loh, padahal kan misalkan gambaran dia itu bisnis otomotif, misalkan kayak bengkel ya apa, itu kan modalnya besar ya. Bisa tambahin lagi Bapak Ibu, bisnis otomotif ya, modal 3 jutaan, hasil puluhan juta. Wah, itu kan tambah jos lagi gitu ya. Mau makin penasaran apa ini gitu ya. Ini Bapak Ibu ya, bahkan ketika saya pasang status-status seperti itu, konten-konten seperti itu ya, yang sesama member aja itu nanya, apa tuh Pak, saya pengen tahu ya. Saya punya buktinya Bapak Ibu, saya nggak ada di slide ini ya, saya lupa tampilin itu. Nah, itu Bapak Ibu ya,
konten-konten yang bikin orang penasaran. Jadi Anda harus kreatif, pikir caranya. Punya bisnis kecantikan, cuman modal 3 jutaan, penghasilannya puluhan juta, misalkan, ya, itu akan memancing orang untuk tanya, ya, akan memancing orang untuk komen, akan memancing orang untuk like, Bapak Ibu. Nah, ini Anda perlu knowledge, skill, ya, tentang how to create content, ya. Nah, ini Bapak Ibu, konten yang menarik, bahas benefit. Nah, benefit setelah badan langsing, yes. Nah, ini Bapak Ibu ya, jos. Nah, selama ini terjebak juga di copas. Nah, ini Bapak Ibu ya, jangan copas-copas Bapak Ibu ya. Kalau nggak menarik, ini lihat dulu lah ya. Lihat dulu. Anda ketika baca itu, ya, Anda sendiri tuh, ngelihatnya tertarik gak sih? Menarik nggak postingan itu? Posisikan diri Anda sebagai prospek yang ngelihat, orang yang ngelihat gitu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Penting ya kita belajar seperti ini. Nah, yang ketiga Bapak Ibu ya, gunakan gambar Bapak Ibu. Gunakan gambar. Kalau di Facebook Bapak Ibu ya, kita pasti nih ya di handphone ya, ketika kita scrolling begini ya, apa yang menghentikan Bapak Ibu? Apa yang membuat Bapak Ibu berhenti ya dan mau baca statusnya? Kebanyakan Bapak Ibu kita akan melihat gambarnya dulu. Gambarnya menarik ya, langsung menyita perhatian, kita akan stop. Ya. Nah, Bapak Ibu kita hanya punya waktu 3 sampai 5 detik pertama untuk tahan dia. Ya, stop membaca postingan kita. Catat Bapak Ibu, kita cuma punya 3 sampai 5 detik untuk menahan prospek. Stop untuk membaca postingan kita. Oke, jadi gambar harus menarik Bapak Ibu. Ya, gambar ya, kekuatannya gambar Bapak Ibu ya. Itu bikin orang stop dulu, baru dia mau baca. Apa nih teksnya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi gunakan gambar yang menarik ya. Jangan nggak selalu Bapak Ibu, nggak selalu gambarnya harus produk, nggak selalu ya. Kalau lihat orang produk terus juga orang enak empet ya. Langsung tuh nggak pakai berhenti lah. Oh, ini mah jualan nih, langsung skip. Ya nggak? Anda ngerasain sendiri nggak kalau Anda ngelihat postingan yang jualan ya seperti itu ya. Apakah Anda baca sampai habis semuanya? Ya saya yakin enggak ya. Saya rasa Anda begitu melihat postingan yang isinya jualan, pasti Anda scrollnya cepat aja. Ya apa iya? Nah, contoh konten yang penasaran, bisnis dari rumah, bonus ya boleh ya. Boleh dicoba-coba ya teman-teman ya, boleh dicoba-coba membuat konten yang menarik, gunakan gambar ya, gambar menarik membuat orang untuk melihat dan bicara. Yes, benar ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjut ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, yang keempat ya, gunakan headline Bapak Ibu ya, gunakan headline ya. Jadi urutannya Bapak Ibu ya, urutannya ketika orang scroll begitu ya, yang dilihat pertama kali apa? Gambar. Nah, ini gambar penting Bapak Ibu ya. Setelah gambar Bapak Ibu, dia akan ketika dia stop, dia akan lihat teksnya. Teksnya Bapak Ibu yang paling pertama, yang paling atas itu namanya headline ya. Namanya apa? Headline ya. Catat Bapak Ibu. Jadi headline tulisannya harus bold, gede-gede. Wow, harus gede-gede ya. Headline-nya juga yang bikin penasaran ya, bikin mengundang orang pengen baca. Nah, perhatikan Bapak Ibu, kalau Anda baca koran, berita ya, mereka ya itu jago sekali bikin headline ya, atau mungkin Anda sering nonton YouTube ya, di thumbnailnya ya, itu kurang lebih bisa dikatakan sebagai headline ya, kata-katanya ya Bapak Ibu ya. Misalkan pria ini mendapatkan 60 juta per bulan, baru umur 19 tahun misalnya.
ya itu headline Bapak Ibu, ya. Jadi headline harus apa namanya, yang langsung menyita perhatian orang, gitu ya, langsung menyita perhatian orang nih, gitu. Ini Bapak Ibu penting banget nih, Anda belajar tentang headline. Nah sebenarnya ada lagi Bapak Ibu ya, namanya apa namanya, di teksnya ya, setelah headline baru nanti teks ya, itu bicara tentang copywriting ya. Nah bagaimana Anda bercerita tentang kan tujuannya mau jualan nih gitu ya. Nah bagaimana Anda mengolah ceritanya itu, nanti sebenarnya ada lagi ya, saya lupa cantumkan ya. Habis gambar headline baru copywritingnya ya, atau teksnya gitu ya. Nah kadang ketika habis ide copas juga. Ya ya, kadang kita apa namanya, kehabisan ide ya. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu nih ya, ada yang pakai tas LV, Gucci, Montblanc Bapak Ibu, ada. Berapa harga tas itu? Puluhan juta, betul? Nah ini saya kasih gambar Bapak Ibu, perbandingan ya, 60 juta versus 300 ribu Bapak Ibu. Halo ibu-ibu, siapa yang pernah beli tas sampai puluhan juta? Halo, siapa? Coba ngacung. Oke ya, ini Bapak Ibu ya, kacau sekali nih, dunia udah kacau. Tas ya, tas sampai puluhan juta Bapak Ibu, dan orang beli Bapak Ibu ya. Kalau fungsi sama nggak? Sama untuk nyimpan ya. Yang 300 ribu ditenteng juga sebenarnya oke-oke aja kok, bener gak? Ya, Anda pakai ke mall juga orang nggak tahu nih harganya 300 ribu, betul ya? Tapi 60 juta Bapak Ibu orang rela beli. Ini kita bicara orang yang punya duit ya. Oh, jelas ya. Dia punya duit tapi kok rela beli tas senilai 60 juta. Menurut Anda kenapa Bapak Ibu? Menurut Anda kenapa? Ya, coba saya ada di antara Anda yang kenapa Anda beli tas 60 juta atau puluhan juta lah atau belasan juta lah paling enggak ya. Ada nggak? Saya pengen tahu nih. Kenapa Anda beli? Saya pengen dengar. Nah, belum pernah ya. Oke. Padahal udah diajarin Palijuan bertahun-tahun lalu. Waduh, ini pasti yang pernah datang ke ini ya, T4V ya. Saya pernah adakan T4V Bapak Ibu ya di Tangerang, Gading Serpong itu kurang lebih sampai 150 atau 200 peserta ya, dahsyat juga. Saya selalu Bapak Ibu ya, selalu saya bagikan konten-konten yang seperti ini yang sifatnya edukatif. Saya ingatkan lagi Bapak Ibu ya, bagaimana sebenarnya Anda bisa lebih kreatif, bisa lebih menjual kalau Anda praktek Bapak Ibu ya. Nah, oke. Nggak ada ya. Kenapa orang beli tas puluhan juta? Karena gengsi atau sosialita. Wah, ini ya, gengsi atau sosialita. Nah, gengsi itu apa Bapak Ibu? Ya, buat pamer. Nah, mau pamer tuh ada apanya Bapak Ibu? Ada perasaan apa? Ada apanya? Ada emosi, ada ikatan emosinya, benar gak? Ketika orang beli tas puluhan juta Bapak Ibu, ya, dan dia pakai, dan dia ketemu teman-temannya perhatiin, tas lu baru ya, wah bagus lu, ini yang terbaru nih, gila lu, ini kan mahal, wih gila hebat ya. Dapat apa Bapak Ibu? Pujian. Dapat pujian, seneng nggak? Seneng. Apanya? Perasaan, emosi, bener ya? Ada perasaan emosi, senang Bapak Ibu. Wah, dipuji, bangga Bapak Ibu ya, sukses ya. Tasnya senilai puluhan juta itu melambangkan kalau dia sukses. Ya. Dia di jalan Bapak Ibu ya. Dia di jalan pakai tas 60 juta meskipun nggak ada yang ngeliatin.
nggak ada yang peduli juga. Rasanya semua orang ngeliatin tas dia aja gitu. Keren aja, bener nggak? Ini Bapak Ibu ya, gokil lah. Jadi produk ya, udah brandnya sedemikian rupa ya, harganya begitu mahal, jadi bikin orang tuh emosinya tergugah gitu ya. Waduh, berasa keren, berasa sukses ya, tas mahal nih gitu. Itu nentengnya juga, waduh beda. Itu kalau bisa terbang, jalan di atas, jalannya ngambang tuh Bapak Ibu ya. Itu keren banget ya, efek daripada emosi. Jadi udah nggak rasional lagi. Sebenarnya kan udah nggak rasional kalau kita compare fitur dan benefitnya ya. Udah nggak rasional Bapak Ibu. Orang beli tas sampai puluhan juta ya. Kalau Anda mau pakai, Anda mau jualan produk mahal Bapak Ibu, itu udah bukan lagi fitur dan benefit ya, tetapi Anda harus bisa menggerakkan emosi orang, harus bisa menggerakkan emosi orang. Catat Bapak Ibu, orang beli karena emosi. Tulis Bapak Ibu ya, tulis di kolom komen, orang beli karena emosi. Apapun Bapak Ibu, apapun. Coba perhatikan apa yang Anda beli. Anda beli jam, ya. Anda lihat jam Anda bagus. Anda beli baju, Anda cobain di kamar ganti Bapak Ibu. Ya. Anda kelihatan cantik, Anda kelihatan lebih ganteng, Anda kelihatan lebih maco ya. Ada saat Anda ngaca itu, Anda ngelihat diri Anda semakin cantik, semakin ganteng. Di dalam hati apa? Emosi, wow, gua cantik, oh gua ganteng. Benar? Betul? Anda beli. Ya. Nah, ini Bapak Ibu penting banget. Kalau Anda mau jualan produk mahal ya, Anda harus bisa turn on ya, ibaratnya turn on emosi seseorang. Gitu ya. Orang beli karena emosi Bapak Ibu ya. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Saya lanjut. Jadi Bapak Ibu ya, bagaimana kita bisa menjual seperti top marketer dunia Bapak Ibu? Ya. Ini Bapak Ibu ya, top marketer dunia, top sales dunia Bapak Ibu ya. Mereka ahli sekali menjual dengan emosi Bapak Ibu. Ya. Mereka ahli sekali menjual dengan emosi Bapak Ibu. Ya. Ini Bapak Ibu penting ya. Siapa di sini yang mau jago jualan? Coba tulisan di kolom komentar Bapak Ibu ya. Siapa yang mau jago jualan? Tulis di kolom komentar saya. Oke. Tuliskan di kolom komentar Bapak Ibu, saya ya. Siapa yang mau jago jualan? Ya. Tulis di kolom komentar saya. Yes, saya mau banget Pak. Yes. Betul Bapak Ibu ya, harus turn on emosi seseorang ya. Saya mau jago jualan. Yes. Bapak Ibu ya, Anda harus kuasain Bapak Ibu, harus jago jualan Bapak Ibu ya. Betul, yes. Oke, Bapak Ibu ya, lanjut. Siapa yang mau punya penghasilan 50 sampai 100 juta per bulan Bapak Ibu dari jago jualan Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu. Siapa yang mau punya penghasilan 50 sampai 100 juta per bulan? Saya mau Bapak Ibu, dengan Anda meningkatkan skill jualan Anda Bapak Ibu, dengan Anda bisa mempengaruhi orang Bapak Ibu, bisa turn on emosi seseorang Bapak Ibu, Anda bisa jago jualan. Kalau jualan Anda meningkat Bapak Ibu, penghasilan Anda meningkat. Kalau Anda duplikasi Bapak Ibu ke grup Anda, ke tim Anda jadi jago jualan Bapak Ibu, meningkat omset,
Penghasilan meningkat Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya, Anda harus jago jualan. Anda harus bisa turn on emosi seseorang. Ya, ini Bapak Ibu ya. Anda mau jadi diamond Bapak Ibu. Anda mau jadi eksekutif Bapak Ibu. Apapun peringkat Anda ya di perusahaan Anda Bapak Ibu. Apapun Bapak Ibu ya. Kalau omset Anda naik. Kalau tim Anda bisa jualannya makin kencang. Itu pasti terjadi Bapak Ibu. Ya, pasti terjadi. Penjualan naik, tim omsetnya juga naik. Awalnya dari mana Bapak Ibu? Tingkatkan knowledge, tingkatkan pengetahuan, tingkatkan skill. Sudah belajar, praktek. Sudah belajar, praktek. Ya, ini Bapak Ibu ya, penting sekali. Anda belajar, praktek, review, belajar, praktek, review. Anda kurangnya di mana? Anda salahnya di mana? Penting Bapak Ibu ya. Ya, ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu jurusnya Bapak Ibu ya, story selling. Ya, bagaimana menjual melalui cerita tanpa terkesan jualan Bapak Ibu. Rahasia yang digunakan para top sales dan marketing dunia Bapak Ibu. Ada Ryan Dice Bapak Ibu, ada Anthony Robbins, ada Russell Brunson Bapak Ibu, dan masih banyak top sales dan marketer lainnya ya, yang mereka sangat-sangat ahli Bapak Ibu, sangat-sangat ahli menjual melalui cerita Bapak Ibu ya. Story selling, bagaimana menjual melalui cerita Bapak Ibu, bagaimana merangkai kata-katanya Bapak Ibu ya, sehingga orang terhipnotis, emosinya terbawa Bapak Ibu, sehingga dia mau beli produknya. Ini Bapak Ibu skill yang harus Bapak Ibu Anda kuasain. Apa? Story selling Bapak Ibu. Story selling sangat-sangat penting ya. Hari-hari ini Bapak Ibu kalau Anda main sosial media, bagaimana Anda membuat postingan, bagaimana Anda membuat headline, bagaimana Anda membuat teksnya, copywritingnya, ini Bapak Ibu penting dalam semua dipaketkan dalam namanya story selling Bapak Ibu. Ya. Siapa yang diantara Anda sudah pernah dengar kata-kata story selling atau storytelling Bapak Ibu? Silakan komen di bawah ya. Ada Dian Permata Tanjung. Oke. Berarti saya harus tingkatkan knowledge, skill, dan praktek. Yes, exactly ya. Saya mau punya penghasilan 50-100 juta per bulan dan saya duplikasikan mau jadi diamond, ED dan EED ya. Itu penting Bapak Ibu ya. Jadi harus pasang target. Bermula dari mana? Bermula dari knowledge ya. Dari knowledge, dari skill ya, belajar praktek ya, belajar praktek. Nah, duplikasi ya. Skill story selling ya, kuasain Bapak Ibu, penting ya. Saya sudah di antara Anda sudah ada yang sering dengar ya istilah story selling, story telling ya. Oke, bagus Bapak Ibu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Saya punya kelas Bapak Ibu ya, online course story selling ya. Bagaimana membuat prospek penasaran Bapak Ibu. Ini penting sekali Bapak Ibu Anda kuasain teknik ini ya. Bagaimana membuat prospek beli produk Anda Bapak Ibu ya. Ini penting Bapak Ibu Anda kuasain bagaimana Anda merangkai ceritanya Bapak Ibu ya. Bagaimana membuat postingan Anda viral Bapak Ibu. Banyak yang like, banyak yang komen, dan banyak yang share Bapak Ibu. Ini penting banget ya. Kalau Anda main di sosial media Bapak Ibu, ini teknik yang penting Anda kuasain ya. Anda pelajarin, Anda praktek Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, bagaimana membuat cerita yang menjual ya. Bagaimana Anda struktur ceritanya Bapak Ibu, ada headline, ada body, ada problem ya. Bagaimana membuat struktur ceritanya, ini penting Anda kuasain Bapak Ibu. Oke. Lalu Bapak Ibu, saya juga punya kelas yang kemarin Recruiting Pro, sekarang sudah tersedia dalam bentuk rekaman Bapak Ibu ya. Buat Anda yang belum tahu, saya bacakan Bapak Ibu ya. Kelas Recruiting Pro online course berupa video Bapak Ibu, cara merekrut lebih banyak prospek. Siapa yang mau merekrut lebih banyak prospek Bapak Ibu? Ya, merekrut lebih banyak prospek ya. Cara mengatasi penolakan, seringkali kita ditolak. Ya, seringkali kita ditolak Bapak Ibu, tapi itu rasanya itu nggak enak, bikin kita down. Nah, bagaimana cara kita mengatasi penolakan? Bagaimana sebelum penolakan Bapak Ibu? Bagaimana sebelum ditolak kita sudah tahu Bapak Ibu ya.
Bagaimana kalau prospeknya nggak suka Bapak Ibu ya, kita udah nggak usah lanjut. Misalkan seperti itu. Ya, ini Bapak Ibu, harus penting. Hari-hari ini Anda harus tingkatkan skill Bapak Ibu. Ya, di mana menemukan prospek berkualitas Bapak Ibu. Ya, ini penting. Ya, cara prospek orang yang tidak dikenal Bapak Ibu. Nah, ini juga penting. Anda prospek teman-teman Anda ya, yang Anda kenal sama orang yang Anda nggak kenal, lebih banyak mana? Lebih banyak orang yang Anda nggak kenal. Betul apa betul? Ya. Nah, lebih banyak orang yang Anda nggak kenal. Tapi lama-lama ya orang yang kita kenal habis. Nah, kita harus mulai proses orang-orang yang nggak kenal. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana cara masuk ke produk? Bagaimana cara masuk ke bisnisnya, Bapak Ibu? Ya, tahu-tahu ngomong bisnis nggak mungkin. Tahu-tahu ngomong produk nggak mungkin. Kalau kita belum kenal ya. Jadi dua kelas saya Bapak Ibu ya, story selling dan recruiting pro ini akan upgrade ilmu Anda ya, upgrade skill Anda, langsung Anda bisa terapkan Bapak Ibu ya, langsung Anda set target, Anda tahu harus berbuat apa, actionnya seperti apa Bapak Ibu, pasang goal 30 hari ke depan, 3 bulan ke depan Bapak Ibu ya, Anda tahu persis apa yang harus Anda lakukan. Siapa yang udah tahu kelas saya recruiting pro kemarin, saya yang udah ikut ya, saya pengen dengar di sini ya. Oke, belajar praktek. Oke, sebentar Bapak Ibu ya, saya baca komen dulu nih, seru-seru nih komennya nih ya. Sudah pernah tapi belum ngeh apanya tuh ya. Baru masuk, baru ikut ya. Penolakan sebagai sahabat. Nah, oke. Tingkatkan skill dan praktek, betul ya. Nah, oke. Ini Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut ke slide ya. Ini Bapak Ibu, kalau Anda mau belajar ya tentang recruiting pro dan story selling ya. Kalau Anda mau belajar tentang recruiting pro dan story selling Bapak Ibu, Anda upgrade ilmu Anda Bapak Ibu ya. Hari ini Anda Bapak Ibu nggak bisa dengan cara-cara yang seperti biasa aja ya. Bapak Ibu, story selling Bapak Ibu saya jual harganya 650.000 ya. Recruiting pro Bapak Ibu saya jual harganya 398.000 Bapak Ibu ya. Totalnya Bapak Ibu 1.048.000 ya. Ini Bapak Ibu ya, ilmu memang mahal Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu ya, kalau Anda ambil hari ini ya, bonus Bapak Ibu banjir prospek ya. Sebuah training saya Bapak Ibu ya. Saya dari tahun kurang lebih 2017-2018 ya. Training saya bagaimana menciptakan aliran prospek Bapak Ibu ya. Bagaimana prospek yang datangan terus kepada Anda ya. Ini senilai 450.000 Bapak Ibu. Bonus gambar. Jadi ada nanti ya pakai gambar-gambar Bapak Ibu ya. Gambar-gambarnya ada ceritanya ya. Jadi Anda tinggal comot aja, tinggal posting ya. Nanti prospek akan gerah sendiri mau nanya sama Anda, penasaran ya. Gambar-gambar yang membentuk cerita yang bikin prospek penasaran begitu ya. Ini Bapak Ibu Anda tinggal pakai senilai 450.000. Saya kasih bonus sama Anda ya. Ini Bapak Ibu totalnya 1.948.000 ya. Totalnya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu ya, khusus 50 orang pertama ya. Kalau Anda action hari ini juga Bapak Ibu, khusus 50 orang pertama aja ya. Ini Bapak Ibu ya. Total 1.949.000 Anda cukup bayar 398.000 ya. Anda cukup bayar 398.000 Bapak Ibu, Anda dapat kelas recruiting pro. Anda dapat kelas story selling. Anda dapat kelas banjir prospek Bapak Ibu. Anda dapat template, gambar-gambar, story selling yang Anda siap pakai Bapak Ibu ya. Yang mana Anda posting langsung menimbulkan respon Bapak Ibu daripada prospek ya. Anda semua Bapak Ibu saya kasih harganya cuman 398.000. Siapa yang mau ya? Siapa yang mau banget Bapak Ibu? Ya, coba tulis di komen ya. Ya. Bapak Ibu ini paket yang sangat-sangat murah. Hari ini nggak akan ada lagi. Selain hari ini Bapak Ibu, saya nggak akan buka lagi ya. Lewat dari 50 orang ini ya nggak akan saya buka lagi penawaran seperti ini. Ya, silakan Bapak Ibu ya. Cara belinya bagaimana Bapak Ibu ya? Silakan Bapak Ibu ya. Anda ke
lijuan.com garis miring tebus murah ya. Ini Bapak Ibu saya tampilkan di ini ya. Silakan Bapak Ibu ya, lijuan.com garis miring tebus murah ya. Kuponnya Bapak Ibu, kuponnya itu 50 pertama Bapak Ibu. Jadi Anda harus masukkan kuponnya Bapak Ibu ya. 50 pertama ya. Tapi Bapak Ibu kalau Anda kesulitan untuk registrasi Bapak Ibu. Karena ini kan promo ya, cepet-cepetan 50 orang pertama Bapak Ibu, segera aja transfer ke BCA 7131002703 atas nama Yudira 398.000 Bapak Ibu ya. Itu langsung transfer, langsung amankan posisi. Nanti registrasinya menyusul belakangan nggak apa-apa ya. Oke. Kalau Anda mau langsung ke website, nggak apa-apa juga. lijuan.com garis miring tebus murah, kuponnya 50 pertama Bapak Ibu ya. Silakan transfer ke BCA. Nah, mau banget ya, murah banget tuh teman-teman ya. Ambil kesempatan Bapak Ibu ya. Ini nggak akan saya buka lagi kesempatan ini. Lewat 50 ya selesai kuotanya ya. Nggak akan ada lagi Bapak Ibu, nggak akan ada lagi ya. Ini Bapak Ibu kalau Anda ke websitenya ya, kalau Anda ke website ke apa namanya biaya formulir pembelian ya, silakan Bapak Ibu masukkan kupon ya, jangan lupa kuponnya 50 pertama. Ya, ini cara masukin kuponnya Bapak Ibu. Nah, ini ya, klik di sini untuk masukkan kupon. Nah, di sini Bapak Ibu masukin 50 pertama. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi silakan ya, kalau yang mau lewat website boleh masukkan kupon ya, atau langsung transfer ke BCA dulu ya, amankan posisi ya Bapak Ibu, karena nggak ada lagi yang murah kayak begini ya. Saya yakin habis 50 kuota ini selesai ya. Oke, pertanyaan. Oke, saya mau lihat pertanyaan nih Bapak Ibu. Mau banget ya, mau. Oke, siap ya, mau. Wah, udah ada yang ikut juga nih batch 1 ya. Oke, mau banget. Nah, silakan Bapak Ibu ya, nanti boleh apa namanya inbox saya kalau udah ada konfirmasi pembayaran atau apa gitu ya. Kalau ada kesulitan atau apa nanti boleh inbox saya juga ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan ya, silakan Bapak Ibu, saya tunggu pertanyaan. Nah, sambil lihat-lihat komen ya. Silakan Bapak Ibu. Kalau Anda yang lihat ini apa namanya di batch 1 ya, dan Anda juga mungkin udah ada yang lihat testimoni dari Recruiting Pro begitu ya, dari Pak Tony Hansen, Pak Aris Sandi, wah itu luar biasa lah, banyak ya. Dari asuransi bahkan teman saya Bapak Ibu Ricky St. Albridge ya. Konfirmasinya boleh inbox saya ya, boleh nanti inbox saya ya. Silakan Bapak Ibu ya, inbox saja ke saya kalau udah konfirmasi, kalau udah ini apa namanya udah transfer ya. Ini Bapak Ibu lewat dari ini promonya nggak akan ada lagi Pak Bu ya, saya garansi nggak akan ada lagi ya. 50 kuota sudah habis ya, sudah ya. Ini kesempatan Anda. Kalau ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu, pertanyaan. Silakan. Ya. Mau. Oke, mantap. Mantap nih ya. Kenalan dulu, gabung ke grup. Betul Bapak Ibu ya. Oke. Sudah transfer. Oke, siap. Kalau sudah transfer konfirmasi kemana? Ke inbox saya boleh ya. Sudah transfer. Oke, siap Bu, nanti lewat inbox ya kita inian. Kalau udah transfer boleh lanjut ke registrasi gitu ya, lijuan.com garis miring tebus murah, kuponnya 50 pertama. Oke, udah dicek buktinya, siap ya. Oke, Bapak Ibu ya, saya rasa seperti itu ya. Kalau Anda ada pertanyaan, silakan boleh tanya ke saya ya, inbox saya, silakan ya. Saya apa namanya, sebisa mungkin saya balas ya. Sekian aja Bapak Ibu, semoga bermanfaat training kali ini ya. Sampai jumpa di live berikutnya Bapak Ibu. Bye bye.